Ini adalah rumus pertama dalam pembelajaran kita sahabat bikin baju. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sahabat bikin baju, sebelumnya saya mau bercerita terlebih dahulu. Karena untuk malam hari ini rasanya sangat menyenangkan sekali, sangat bahagia sekali terus untuk saya dan seluruh penggemar olahraga sepak bola tentunya. Karena apa? Karena kita tahu tadi malam timnas Garuda Muda, timnas U23 kita berhasil lolos ke fase berikutnya setelah mengkandaskan perlawanan timnas Yordania U23 dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 4-1. Dan tahukah sahabat bikin baju, dulu sebelum era-eranya STY pelatih Sintayong, kalau timnas mau main itu rasanya gimana ya, pengen sih nonton gitu, tapi rasanya takut kenapa? Ya tahulah, kita di rumah banyak pikiran karena ya banyak masalah kerjaan, masalah apa. Terus pas timnas main, kita sih pengen main gitu, pengen nonton gitu. Karena sahabat bikin baju perlu diketahui juga bahwa olahraga sepak bola itu sebenarnya adalah hiburan nomor 1, hiburannya tukang jahit ataupun penjahit. Di samping mungkin main keluar ke alam atau tadabbur alam. Dan kenapa waktu dulu gitu ya, kalau timnas main itu rasanya pengen nonton tapi takut kenapa? Takut nambah ruwet pemikiran gitu, nambah ruwet pemikiran, nambah kesedihan kita. Karena tahulah dulu gitu ya, kalau jangankan lawan Australia ataupun Yordania, lawan sesama tim ASEAN saja kan kita selalu dibikin gondok gitulah kalau habis main itu. Tapi sekarang lain setelah eranya Sintayong. Rasanya gimana ya, kalau timnas belum ada jadwal juga, kita sering nunggu kapan nih timnas main. Karena apa? Karena selalu ada hal-hal yang baru yang diperlihatkan dalam setiap timnas kita tampil, baik yang senior maupun timnas kelompok usia seperti itu. Dan dampaknya ataupun efeknya juga sangat positif ya untuk di keseharian kita, apalagi sebagai tukang kuli seperti saya ini ya, tukang jahit. Karena apa? Ya sekarang perasaan itu ada dampak positif tuh ya, ada senang gitu tiap hari itu. Nah mungkin itu salah satunya hal positif dari keberhasilan ataupun progres yang menggembirakan yang diperlihatkan oleh timnas kita. Dan perlu ini ya sahabat bikin baju ketahui juga, ya mudah-mudahan sih, ini kan kata-kata orang-orang pintar gitu ya, yang namanya sejarah itu senantiasa terulang lah, pasti terulang. Dan kita mungkin tidak banyak, kalau generasi sekarang yang mungkin belum tahu ataupun kurang mempelajari atau membaca sejarah sepak bola ya, bahwa kita dulu itu pernah lolos di Olimpiade Melbourne tahun, kalau nggak salah itu 1956 lah. Iya, 1956 kalau nggak salah. Itu sebenarnya dulu timnas kita itu boleh dikatakan yang terbaik lah di Asia. Yang mana pada waktu itu terkenal di Olimpiade waktu itu, bahkan Presiden FIFA pada waktu itu kan Sir Stanley itu katanya timnas Indonesia itu adalah timnas dengan pertahanan yang paling sempurna pada waktu itu. Meskipun pada akhirnya kan kita dikalahkan oleh Uni Soviet pada waktu itu. Dan bukan di situ saja, bahkan jauh sebelum itu kan, pada tahun 1938 sebelum era kemerdekaan, sewaktu timnas kita juga masih bernama Hindia Belanda gitu, itu kita ikut di Piala Dunia
kalau nggak salah di Filipina, di Manila pada waktu itu. Dan pertandingan yang sangat bersejarah waktu itu kan Indonesia, Hindia Belanda namanya pada waktu itu, mengalahkan timnas Jepang dengan skor 7-0 gitu. Kalau pada waktu itu nggak main-main. Meskipun pemainnya masih campuran kan. Ya sama lah sebenarnya kalau sekarang juga kan seperti itu. Jadi kayaknya sejarah kayaknya akan menuju ke sana lagi gitu. Ya kita kan di samping timnas U23, timnas senior juga, kita juga kan masih berpeluang, masih berproses di kualifikasi tahap 2, dan insya Allah kalau nanti ialah peluangnya besar untuk lolos ke fase ketiga gitu. Kayaknya nih ya, sejarah akan terulang lagi, karena kalau kita melihat kesamaan gitu ya, yang mana sekarang juga kan timnas kita itu pemainnya sama lah, perpaduan antara pemain-pemain dari yang kulit putih lah bahasanya seperti itu, karena kalau dibilang negara kan itu biarpun bule gitu kan sekarang udah jadi timnas, pemain timnas Indonesia, jadi warga Indonesia. Dan yang lucunya lagi pada waktu zaman dulu gitu, julukan untuk timnas kita pada waktu timnas Hindia Belanda pada waktu itu namanya, julukannya itu sangat lucu. Sahabat bikin baju apa? Julukan timnas kita pada waktu adalah Black Netherland, atau artinya adalah Belanda hitam. Jadi kalau kata orang Sunda katanya Walanda hidung. Nah kita kalau zaman sekarang sering dengar kata itu, tapi kita nggak tahu ternyata istilah itu berasal dari sepak bola juga ternyata. Ya kayaknya kalau sejarah itu kan senantiasa terulang kembali, meskipun mungkin volume ataupun frekuensinya berbeda gitu. Tapi pada intinya kemiripannya sih ada. Itulah mungkin sekedar kita menunjukkan kesukacitaan kita, menunjukkan support kita untuk timnas kita yang hebat, timnas Indonesia. Dan sebelumnya mohon seperti biasa sahabat bikin baju untuk senantiasa memberikan sodakohnya, gitu. Apa sodakohnya? Yaitu subscribe buat saya, baik subscribe, like, share, komen. Nah itulah sodakoh yang bukan hanya senyum. Sekarang sodakoh itu jari juga bisa disodakoh dengan menekan subscribe. Yang berikutnya mungkin kenapa saya beri judul untuk video kali ini adalah rekonstruksi, karena mungkin nanti akan ada perbaikan dari video yang kemarin kita dalam tahap mengukur ya, sahabat bikin baju. Kita mengukur, mungkin yang kemarin saya dalam mengukurnya itu kurang ideal lah, dan insya Allah nanti di video ini ada penjelasannya bagaimana kembali kita ukur ulang, dan terus gimana kita gambar. Dan itu mungkin akan ada 2 video nanti yang sampai tuntas untuk masalah celana kolor ini ya sahabat. Dan di sini mungkin di video ini mungkin hanya dari sekedar mengukur ulang, menggambar. Dan yang penting jangan lupa sahabat bikin baju, itu rumusnya ya, itu rumus untuk yang nanti akan diperlihatkan. Rumus di video kemarin juga sudah diperlihatkan, rumusnya itu rumus dasar untuk celana yang paling termudah di dunia gitu. Dan sebelumnya juga saya mengajak untuk sahabat-sahabat bikin baju yang masih ini ya, untuk bergabung belajar, kita menjahit, belajar tata busana secara ringan, secara praktis, secara mudah, dan saya jamin tidak akan terbebani gitu ya. Kita belajar di video saya ini, di video Adjusted Detailer ini. Rekonstruksi dimulai dari ukuran, kita mengukur tinggi atau panjang, ujung meteran ditaruh di pinggir karet di bagian atas sampai ke bawah. Untuk mengukur pinggang itu harus habis ditarik karetnya, sahabat bikin baju. Dan seperti ini. Yang ketiga kita ukur kolak, sama ujung meteran ditaruh di atas di pinggir jahitan karet ban sampai segitiga bawah. Yang keempat kita ukur paha, taruh ujung meteran di sambungan jahitan pinggir sebelah luar dan tarik lurus ke arah segitiga selangkangan. Yang terakhir kita ukur bawah dari pinggir jahitan luar
Dan ini hasilnya, sahabat bikin baju. Ini adalah ukuran yang sudah direkonstruksi. Nah, yang ini. Jadi ini hasil ukuran yang baru, yang mana yang kemarin dirubah ya, ataupun diperbaiki. Dan ini adalah hasil yang akan kita gambar dan kita potong nanti. Sekilas untuk penjelasan kembali, sahabat bikin baju, tata cara ataupun dari mulai mengukur sampai menggambar. Dan insya Allah untuk cutting ataupun potong dan jahit ataupun eksekusinya nanti di video berikutnya. Dan mungkin bertanya-tanya ya sahabat bikin baju, kenapa kok mesti celana seperti ini ya, celana pendek atau celana kolor yang dijadikan bahan untuk pembelajaran kita. Karena ini berdasarkan pengalaman saya, jadi saya tidak akan menyampaikan ataupun berbagi hal yang tidak saya ketahui. Kalau dalam pembelajaran saya waktu dulu belajar ataupun kursus yang saya ikuti di tahun 1996 lah kalau nggak salah, pada waktu itu di setiap tempat latihan ataupun kursus tata busana itu kebanyakan ataupun rata-rata itu diawali dari hal yang dari pakaian yang paling mudah, itu dari celana, yang nanti celana misalnya celana kolor lah ini ya, celana kolor juga kan, yang kalau yang saya sekarang ini nggak pakai tanpa saku. Nah insya Allah nanti di tahap berikutnya kita buat yang ada sakunya, berikutnya kita pindah ke kemeja, berikutnya lagi kita pindah ke pakaian wanita, gamis, dan puncaknya itu biasanya di tempat kursus dulu, puncaknya itu adalah membuat jas resmi ya, pakaian jas resmi atau jas pengantin seperti itu. Itu adalah puncak dari belajar tata busana menurut pengalaman saya gitu. Dan insya Allah mungkin masih lama gitu ya, masih lama. Kenapa? Ya kita belajarnya karena kita belajar dengan sambil santai lah gitu, sambil santai, sambil hiburan. Dan yang mana mungkin sahabat bikin baju juga perlu ketahui, setelah kita gitu ya, jadi sebenarnya kalau untuk belajar itu nggak cukup dengan satu guru gitu. Yang saya alami, saya sampai 3 guru mungkin. Karena apa? Karena dalam belajar tata busana itu pakaian itu apa, sangat detail dan sangat kompleks sekali gitu kalau kita mempelajarinya lebih mendalam seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita perlu banyak sekali referensi ataupun banyak sekali narasumber yang harus kita ikuti. Dan nggak cukup itu saja. Sebenarnya saya juga memerlukan hampir 10 tahun lah untuk dari 96 itu untuk bisa mempunyai kepercayaan diri ataupun keberanian untuk menerima ataupun membuka jasa inilah, menjahit secara langsung, menerima orang yang mau menjahit, membawa kain seperti itu. Dan nggak cukup di situ, kita juga nantinya perlu mencari guru yang paling baik lagi, itu pengalaman. Nah ini yang menentukan adalah pengalaman kita, yang mana pengalaman itu kalau saya dapatkan di di tempat bekerja gitu. Setelah lepas dari belajar kursus, ya langsung kan kita terjun ke konveksi, ada yang ke garment. Nah disitulah kita menemukan banyak sekali model-model pakaian, teknik-teknik, trik-trik, bahkan mesin-mesin yang tadinya kita belum pernah lihat, kita lihat. Karena terus terang kalau dulu mesin juga kan bukan mesin seperti ini saya juga, tapi mesin yang kecil, yang hitam gitu. Dan konon kabarnya mesin seperti itu masih banyak digunakan oleh penjahit-penjahit yang profesional zaman sekarang, tailor butik. Karena sebenarnya katanya hasilnya itu lebih baik. Itu sih gimana kita gitu ya, gimana orang yang
menggunakannya. Ada yang nyaman dengan mesin seperti ini selain yang keluaran sekarang, ya pakai saja seperti itu. Nah, itu mungkin sahabat bikin baju. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Ya nantilah, semoga kita masih senantiasa diberikan umur, dan insya Allah kalau Allah masih berkenan memberikan umur kepada saya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi untuk melanjutkan ke tahap yaitu eksekusi kolor Abah. Dan sahabat bikin baju, cukup sekian untuk malam ini dari saya. Salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.